kalau Anda ngotot, ya, beli lagi lebih banyak saham yang turun itu, Anda menambah resiko Anda. Kalau sahamnya turun lebih banyak, sekarang kerugian Anda jadi makin besar. Oke, beberapa ada yang tetap ngotot, average down lagi gitu ya. Sahamnya turun lagi. Mengapa? Banyak trader pemula ya, yang terlalu rajin trading saham. Menurut saya karena termakan promosi. Promosi dari grup-grup ya, gratisan ya kan, promosi dari broker yang memang punya kepentingan ya untuk mendorong trading yang agresif, teman-teman. Biar omset dari transaksi dapatnya besar. Setelah berinteraksi dengan ribuan trader di komunitas HBC, saya menyimpulkan ada 3 kesalahan ini yang paling umum, paling banyak dilakukan oleh trader pemula. Nah, yang pertama adalah tidak mau cut loss. Ini masalah bagi kita semua kita yang belajar trading, termasuk saya. Ya, tidak ada dari kita yang mau mengalami kerugian. Lah iyalah, tujuan kita kan mau cari untung di saham ya. Jadi ketika kita beli saham dan harganya turun, nah kebanyakan orang yang itu banyak banget yang ngotot ya, ngoyo mempertahankan jangan sampai rugi beneran gitu. Jadi ditahan gitu. Ya, mengapa susah sekali bagi para trader pemula untuk cut loss ya, karena cut loss ini dilihat sebagai kekalahan, teman-teman, sesuatu yang bahkan dianggap memalukan gitu ya. Sering kali kita lihat orang postingan cuan di grup saham gitu ya, tapi berapa banyak yang posting cut loss-nya. Kenapa? Karena cut loss bukan sesuatu yang bisa dibanggakan gitu kan. Nah, ini yang kita perlu berubah, teman-teman. Jadi, pertama-tama, seorang trader itu perlu mengubah mindset-nya dulu. Ya, melihat cut loss itu bukan sebagai kekalahan, bukan sesuatu yang memalukan. Oke, cut loss itu sangat normal di trading saham. Trader yang cuan bukan yang nggak pernah cut loss, bahkan bukan yang jarang cut loss. Oke, tapi yang keuntungannya itu lebih besar daripada cut loss-nya. Jadi, teman-teman, kita belajar ini. Akibat tidak mau cut loss, ya, banyak trader pemula yang memilih average down. Nah, beli lagi lebih banyak di harga yang lebih murah. Nah, ini bencana, teman-teman. Ya, sudah salah, malah ditambahkan salahnya. Ya, coba teman-teman pikir, Anda beli saham, harganya turun, Anda sedang floating loss, gitu ya. Nah, bisa jadi bukan kesalahan Anda. Ya, bukan salah analisa, bisa saja memang ada faktor yang memang tidak bisa dianalisa, tidak bisa dikendalikan sebelumnya. Apa yang paling baik Anda lakukan? Teman-teman, cut loss. Kalau Anda tepat melakukan risk management, cut loss itu tidak akan besar nilainya dibandingkan dengan total modal trading Anda. Oke? Satu cut loss itu kecil pengaruhnya bagi trading Anda, bagi modal Anda. Tapi kalau Anda ngotot ya, beli lagi lebih banyak saham yang turun itu, Anda menambah resiko Anda. Kalau sahamnya turun lebih banyak, sekarang kerugian Anda jadi makin besar. Oke, beberapa ada yang tetap ngotot, average down lagi gitu ya. Sahamnya turun lagi ya. Ujung-ujungnya kerugiannya begitu besar, Anda sudah tidak sanggup lagi secara mental untuk merealisasikan kerugian. Akibatnya, nyangkutlah sebagian besar modal Anda di satu saham itu. Oke, average down itu bisa dilakukan kalau dari awal ya strategi Anda adalah investasi yang mementingkan analisa fundamental, bukan mencari timing dengan analisa teknikal. Itu pun Anda
hanya average down ketika Anda melihat fundamental yang Anda yakini benar-benar bagus. Oke? Nah, satu hal yang saya rasa berguna untuk mengubah mindset saya, ya, setidaknya ini kasus saya gitu ya, adalah melihat cut loss sebagai harga yang harus dibayar, sebagai cost of doing business. Emang biaya yang harus dikeluarkan kalau mau ngejar cuan di trading. Tidak beda dengan kalau saya buka restoran, ya, saya perlu keluar biaya untuk sewa ruko, ya, bayar koki, ya, waiter mungkin ya, biaya promosi, ya, dan sebagainya. Keluar uang yang kayak gitu kan saya rela. Namanya juga bisnis, gitu. Nah, keluar uang untuk cut loss juga saya harus rela. Namanya saya mau cari cuan kan di saham. Ya, harganya adalah saya harus cut loss. Nah, kesalahan kedua yang biasa banget terjadi, istilahnya FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, alias ikut-ikutan. Nah, ini juga nyambung banget sama psikologi manusia, teman-teman. Emang bawaannya manusia kita itu kan suka ikut-ikutan, gitu ya. Ada makanan yang lagi viral, ya, kita pengen nyoba, ya. Ada fashion yang lagi ngetren, ya, kita nggak mau ketinggalan. Nah, ini jadi bahaya nih kalau terjadi di trading saham, teman-teman. Oke? Alasan kalau ditanya kenapa buy, kenapa beli saham ini, ya, pencet tombol buy, karena lagi rame di grup Telegram atau grup WhatsApp gitu. Beli saham karena harganya sudah naik, ya, berhari-hari, jadi FOMO. Atau beli saham karena ikut teman, ikut kata teman, ikut kata keluarga, saham ini bagus katanya, tanpa sungguh-sungguh mengerti alasannya. Jadi setiap minggu, teman-teman, saya itu kasih konsultasi, ya, buat member komunitas HBC yang mereka yang sudah trading, ya, saham sebelum mereka join HBC. Masalah mereka, ya, sebelum join HBC, ya, mereka beli sahamnya tuh asal-asalan. Nah, ikut teman lah, ikut keluarga lah, ya, ikut-ikutan saham yang nggak jelas. Akibatnya apa? Akhirnya nyangkut, ya, modalnya sebagian besar nyangkut di saham-saham yang nggak jelas ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang komunitas HBC, ya, di mana kami coba membimbing, coba mengajarkan cara trading yang benar, invest yang benar, ya, teman-teman bisa klik di link di deskripsi video ini, ya. Nanti teman-teman bisa kontak dan kita akan respon sama teman-teman. Nah, alasan yang ketiga, banyak yang tidak disadari oleh para trader pemula. Ini satu hal yang banyak kali tidak disadari. Tapi penting. Ya, justru karena nggak sadar ini, ya, orang jadi frustasi dan akhirnya kapok trading saham. Saya menemukan, teman-teman, banyak trader pemula itu istilahnya overtrade. Trading berlebihan. Terlalu rajin tradingnya. Gitu ya. Nah, ini juga hal penting, teman-teman, yang perlu dipelajari dalam trading. Ya, karena sekarang di luar sana, dalam pekerjaan lain, bisnis lain, semakin kita rajin, semakin banyak hasil yang kita dapatkan, ya nggak? Sales, ya, rajin keliling, ya, dapat ordernya lebih banyak. Lalu pemilik toko, ya, rajin buka toko, ya kan, biar omsetnya gede, omsetnya lebih banyak. Nah, kita diajarin rajin, ya, biar kaya, betul nggak? Nah, tapi di saham itu berbeda, teman-teman. Semakin Anda rajin, di saat yang tidak tepat, ya, bukannya banyak untung, malah Anda akan mengalami banyak rugi. Dan modal Anda akan tergerus, teman-teman. Kita harus ingat ini. Setiap kali kita beli saham, kita mengambil resiko. Oke? Sebelum kita mengambil resiko itu, kita perlu berhitung, teman-teman. Apakah resiko itu layak diambil? Dianalisa. Oke, di analisa teknikal ini namanya risk-reward ratio. Ya, tidak semua saham itu layak dibeli.
Oke, ini bukan gambling ya. Anda random aja beli saham gitu. Ya, makanya teman-teman kita ada analisa teknikal, analisa fundamental, analisa sentimen, ya kan? Tujuannya agar kita memilih saham yang punya kemungkinan terbaik untuk memberikan keuntungan. Oke? Nah, di pasar saham juga ada saatnya yang kita sebut risk off, artinya kita bisa lebih agresif. Oke, dalam mengambil posisi. Ada saatnya yang kita bilang risk on, ini kita lebih defensif, ya, lebih hati-hati dalam mengambil posisi. Ya, trader pemula itu seringkali perlu belajar bahwa ada saatnya kita tidak perlu trading, teman-teman. Ya, karena tidak ada saham yang layak buat ditradingkan. Nah, keadaan pasar mungkin tidak mendukung. Oke, nah, mengapa banyak trader pemula ya yang terlalu rajin trading saham? Menurut saya karena termakan promosi. Promosi dari grup-grup ya, gratisan ya kan, promosi dari broker yang memang punya kepentingan ya untuk mendorong trading yang agresif, teman-teman. Biar omset dari transaksi dapatnya besar, ya kan? Nah, sebagai trader, kita yang mesti pintar, kita yang mesti hati-hati. Jangan termakan promosi. Kita yang harus pilih-pilih, teman-teman. Jangan jual beli sembarangan. Oke? Ingat, pihak-pihak yang mendorong Anda, kita ya, agar sering-sering transaksi, kan tidak peduli Anda untung ataupun rugi. Ya kan? Kita rugi pun ya mereka tetap dapat untung dari komisi, kan gitu. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kami akan terus upload video edukasi saham yang bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.